Kalau tidak baca ngaji ada harapan Pak, sholat tidak. Kok sholat itu kan bacanya bacaan Al-Quran. Sementara dia tidak ajak maco. Makanya ada kisah wallahu alam apa yonian, mungkin bukan yonian, pasti terjadi. Dia pengantin baru, oleh mertuanya jadi imam, suruh jadi imam pengantin tadi. Dia tidak ajak ngaji. Giliran maghrib dengan isya subuh, banyak alasan dia dengan mertua tadi. Giliran zuhur asar galak dia. Kena tidak berbunyi. Dia ngintip mertua itu kalau zuhur asar kan berdesis-desis. Uji menantunya, mudah menzuhur asar ini, yang penting berdesis. Uji mertuanya, imam nak, ya Pak. Allahu Akbar. Uji mertuanya, besarlah dia, desisnya dari aku nih. Apa bacaan desis? Tidak tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhaduhu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, mari kita bersyukur, alhamdulillah. Tadinya kita dimatikan sementara, lalu Allah hidupkan. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perjuangan beliau amat luar biasa, amat hebat, sampai saat ini dan insya Allah sampai kiamat. Ajaran Islam itu akan tetap bertahan di bumi ini. Tinggal lagi apakah berkembang atau tidak, nah itu tergantung kepada umatnya. Informasi yang kita terima, Surabaya, orang Surabaya terutama Muhammadiyah Surabaya kepingin membeli gereja di Australia untuk dijadikan masjid. Maaf Spanyol ya, benar. Akan nak dijadikan masjid. Beberapa tahun yang lalu, sudah lama memang, di Australia itu banyak juga. Ada juga yang di Roma. Di Roma itu tadinya gereja-gereja itu dibeli oleh umat Islam jadikan masjid.
Terakhir-terakhir ini masjid yang tadinya dibeli dijual pula ke gereja sekarang. Itu kan nyingok perkembangan ya Pak ya. Karena itu kita merasa bertanggung jawab tentang al-Islam kita ini, terutama generasi sesudah kita. Generasi setelah kita ini, kita khawatir wal yahsyallazina law taraku, kita hendaklah merasa khawatir kalau sesudah kita ini meninggalkan generasi yang imannya lemah, yang ibadahnya lemah, termasuk ekonominya. Ke depan ini Islam itu harus kuat sesuai dengan perintah Nabi, harus kuat. Kalau lemah, wah insaro. Bila perlu umat Islam itu sugi, kayo, seperti yang di Jawa Tengah ya. Ada orang berwakaf untuk masjid dan rumah sakit, dia DWB 60 miliar berwakaf. Wah, itu luar biasa tuh. Dia sendirian 60 miliar. Maunya kayak gitu. Tapi ada pula umat Islam yang kisit. Kau mendoakan antara sesama muslim beda alanya. Doa dewe kata dia selamat. Men istilah wong dusun linggau tu nak hidup tarik napas dewe. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kajian kita masih tergantung kemarin itu kaitan dengan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Tirmizi hadis bahwa nanti kita belum bisa kemana-mana sebelum diselesaikan 4 persoalan ini. Kemarin kita sudah sampaikan. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Istilah dunia kita ini nak diadili oleh jaksa Allah yang sangat luar biasa. Raqib wa atid. Tak perlu dia nak saksi wong 12, tak perlu dia nak saksi wong 20. Tak saksi apa Pak Sambo ya. Sampai hari ini pening palanya. Kenapa? Peradilan di dunia yang bikin manusia. Di peradilan di akhirat kayak luar biasa. Tak perlu nak saksi-saksi. Manusia maksudnya, yang saksi itu al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhaduhu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin 56. Kali ya. Kacamata aja Pak 65. Ini kacamata tidak pakai ya. Di hadapan Allah nanti mulut kita ini ditutup. Yang ngomong tangan, wa tukallimuna aydihim ngomong tangan, wa arjuluhum kaki, bima kanu yaksibun dari apa-apa yang sudah mereka perbuat, mereka lakukan di dunia ini. Di samping catatan malaikat Allah itu luar biasa.
tiap hari. Tiap hari. Ada catatan belah kanan, ada catatan belah kiri. Inilah menjadi saksi. Menjadi saksi. Dan tidak beda catatan itu dengan apa yang dilakukan. Berapa hari ini kita saksikan si Anu ngomongnya lain, si Susi ngomongnya lain, si apa ngomongnya lain. Ya di hadapan Allah tidak bisa Pak. Kita bertanggung jawab dewek-dewek, bersaksi dewek-dewek. Tergantung apa yang kita kerjakan. Uji wong sekarang termasuk tergantung amal soleh ya. Amal kita masing-masing. Nah kami akan kita pertanggungjawabkan masalah umur kita ini, umur. Kemarin kita sudah sampaikan. Sejauh mana umur yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagusnya kata Nabi, umurnya panjang, ibadahnya panjang, bagus pula ibadahnya bagus. Nah yang kurang beruntung tuh umurnya panjang, dosanya banyak. Umur panjang tapi dosa banyak. Yang bagus umur panjang, baik amalnya. Umurnya panjang. Kalau kita banding-banding sebelum kita nih Pak, wah jauh-jauh umur orang itu. Ada yang 1000 tahun. Kita mungkin tidak sampai 1000 tahun Pak. Menurut perkiraan Nabi kita Muhammad sekitar 60 dan 70 umur kita. Tapi walau demikian, walau umur kita hanya 60-70, bisa menyamahi nilai hidup kita dengan yang 1000 tahun. Di mana itu? Nah, sholat berjamaah 27 kali 5. 135. Kali sebulan, kali 30. Kali setahun 360 hari. Belum lagi dia sempat ke Mekah sekali situ 1000 kali di sini. Di Madinah sekali situ 1000 di sini. Sempat ke Palestina sekali di sana 500 kali. Kalau itu juga dilakukan, wah bukan main tuh. Tambah lagi bulan puasa sampai 70 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Bisa menyamai umur yang sebelum kita 1000 tahun. Asalkan itu kita lakukan. Berikutnya adalah kaitan dengan ilmu dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemarin saya dapat YouTube, walaupun sebelumnya sudah kita ilmui itu, kita tahu bahwa ajaran Syiah itu dikaji-kaji Pak, memang berbeda dia. Azannya berbeda. Muhammad itu digantinya Ali. Azannya. Itu masih mendingan Pak. Dalam kajian dia bahwa Nabi Muhammad itu tidak sah menjadi Nabi. Katanya malaikat itu salah njuk. Salah alamat nunjuk wahyu itu. Bukan kepada Muhammad tapi kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Syiah itu berkembang di Iran, ada juga di Irak. Di Iran, di Indonesia ada tapi kecil, sedikit. Bahwa nanti ada Imam Mahdi yang akan menyelamatkan.
Kalau sudah yang pokok-pokok itu berbeda dengan tuntunan ajaran Islam, nah itu bukan agak sesat. Nabi itu bukan Nabi Muhammad. Di Kalimantan Tengah dulu pernah ada, tapi sudah dibubarkan. Nabi itu bukan Nabi Muhammad, tapi gurunya. Jadi syahadat guru. Bukan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut nama gurunya. Ganti, Masya Allah. Itu ilmu terkait dengan dipertanggungjawabkan adalah ilmu agama, ilmu keislaman kita. Juga ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia. Beberapa hari yang lalu di tengah juga Pak Yogyakarta, atap sekolah runtuh. Padahal masih baru, runtuh. Tidak ya, kemana itu? Mungkin tidak nempel itu. Kasau itu, kasau pun dari besi itu. Siapa nama itu? Runtuh. Mana ilmunya? Padahal ilmu orang Belanda dulu sebelum merdeka hebat tuh. Buat jembatan, Pak. Sampai sekarang ada jembatan bikinan Belanda tuh belum putus-putus. Banyak kan? Padahal ilmu tidak sementereng sekarang, tidak sehebat sekarang. Nah, terkait dengan ilmu keislaman kita, dinul Islam, ilmunya itulah Pak, tidak boleh ditukar-tukar, tapi perlu dinalarkan oleh pikiran dengan akal. Dinalarkan oleh akal, kata Nabi, ladin liman aklala, tidak subur Islam itu kalau tidak dikembangkan oleh orang yang berpikir, orang yang menggunakan akal. Contoh Pak, tidak menggunakan akal itu sering saya sampaikan. Rumah kalau tidak ada kipas anginnya, dia rendah atapnya, apalagi dari seng. Kapan hujan kuatnya suara Pak. Kapan hari panas bukan main. Oleh nenek kita dulu harus pakai pendingin, buah pendingin. Apa itu Pak? Kundur ya, kundur. Harus ditaruh di pucuk rumah itu, di ya, supaya rumah itu dingin. Tapi kalau tidak pakai kipas angin atau AC, panas Pak. Tapi hebat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang naruh di tidak masuk akal. Termasuk uji Pak Hen main hebat tapi kalah, tidak masuk akal. Ya kan? Iya. Di ilmu pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih hebat lagi kalau ilmu itu tidak diamalkan. Ilmu tidak diamalkan bagaikan kayu tidak berbuah, mubazir dia. Di daerah kita Lubuk Linggau ini tidak ada orang yang tidak tahu teko anak TK berapa rakaat sholat zuhur, 4, tahu dia anak TK, apalagi lah bak TK ya. Bapaknya TK, bapaknya anak TK.
Dan tidak ada lagi di Lubuk Linggau ini yang tidak terdengar azan, Pak. Raso-rasonya kalau sekitar Tanah Priuk ke sini, tidak tahu kalau lah daerah minggir nian tuh kayak Jukung, kayak apa minggir-minggir tuh, kena masjidnya mungkin di kelurahan tuh Sikok, Pak. Di masjid itu tidak kati ngazan ya, mungkin tidak tahu bahwa sholat itu sudah masuk waktunya. Kalau kita di dekat pasar ini, wah, Masjid Agung azan tuh jauh tuh Pak, apa itu miknya tuh. Masjid Raya ini kabarnya sampai ke Sukajadi, sampai ke Terang Jawa. Sambung pula dengan Masjid An-Nur di belakang tuh. Sambung pula Masjid Al-Bari depan Polres. Sambung menyambung. Cuman persoalannya ada yang duluan dan ada yang agak terlambat. Nah, inilah jadi pembicaraan di kantor Kementerian Agama itu ketika membuat jadwal tuh. Jadwal terutama jadwal puasa. Ketika nak masuk puasa, rapatlah diajak ormas, organisasi masyarakat, diajaklah untuk berunding. Ini jadwal berbuka, ini jadwal imsak. Tolong ya disosialisasikan tengah masyarakat, terutama di masjid-masjid. Persoalannya adalah ketika orang sudah azan satu masjid, yang puasa tadi tidak tahan lagi buka kita katanya. Masuk masjidnya sikok lagi paling 2 menit 3 menit bedanya belum azan dia, berarti dia belum berbuka. Maaf dulu belum ada imsakia di dusun-dusun tuh, belum ada radio, belum ada TV. Termasuk di desa kami itu kapan Palembang azan dibuka. Padahal Palembang ke Linggau itu berapa tuh? 8 menit, bisa 10 menit jarak waktunya itu. Ujung dusun dem bukelah aja. Buka. Nah itu Palembang azan. Padahal lu masuk waktu wilayah tertentu. Yang masuk kan Palembang dan sekitar. Insyaallah. Termasuk juga yang puasa sunnah sekarang ini. Kalau di sekitar Masjid Raya ini sebelum Masjid Raya azan dia belum. Tapi tempat-tempat lain jam 5 lah duduk dia di meja makan. Dengar wong azan terserahlah katanya masjid mana itu. Nah, jadi waktu. Jadi ilmu. Sangat-sangat penting ilmu itu dikembangkan terhadap kita dan terhadap generasi setelah kita. Sekarang coba survei, Pak. Kalau melihat sekilas salut kita, Pak, sekarang ini ada anak-anak baru umur 7 tahun lah baca hafiz. Wah, hebat, Pak. Ada anak umur di bawah 10 tahun lah baca hafiz, lah baca hafal. Hebat tuh, Pak. Ada pula budak Bandung, siapa nama itu? Laila apa? Masih kecil, umur 3 tahun. Ngomongnya lah hebat nian. 3 tahun umurnya. Wah, itu sebenarnya lebih pada yang diajarkan kaitan dengan hafiz Al-Quran. Alhamdulillah, Pak. Di mana-mana sekarang rumah hafiz itulah banyak. Rumah tahfiz. Termasuk kita di Masjid Raya ini yang
pemandunya Pak Jeman Aman kan anak-anak kita. Tapi peminatnya maaf tidak terlalu banyak Pak. Terlalu banyak. Tapi jadilah sudah punya tempat untuk anak-anak kita hafiz Al-Quran. Saya perlombaan MTQ itu diantaranya salut tuh Pak ya hafiz. Salut. Kenapa salut? Dia bisa hafal kok sampai 30 juz itu. Kalimatnya ada yang bersamaan. Macam ya ayyuhallazina amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat itu banyak. Tapi dia pacak nyambungnya lain, amanu ini lain dengan amanu itu lain, sambungannya. Termasuk juga kita orang tua sudah banyak juga mulai menghafalkan Al-Quran. Tapi giliran tua itu informasi dari wong kesehatan sudah banyak kurang. Mato lah kabur. Kalau tidak pakai kacamata, tidak jingoan. Telingo agak pekak, bukan agak ada pekaknya. Lidah kalau tua itu Pak agak beda dengan lidah muda. Kalau lidah tua itu ya kita maklum lah namanya tua. Di ilmu yang kita miliki kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita mewariskan ilmu keislaman. Jangan sempat syahadat benak nikah ndak hafal. Puji Pak Antenip dulu ya. Masih 3N. Kamu mau nikah ya? Hafal syahadat ya? Apa Pak syahadat tuh Pak? Nah, anak nikah apa syahadat? Jangankan ngetes ngaji. Wah, ngetes ngaji tuh Pak banyak nian Pak. Ada orang kita Indonesia ini ngaji itu baca yang bahasa Indonesianya itu nah. Kapan baca yang Indonesia itu banyak tak kena loh. Ghairil itu GH tulisan. Gai berarti gairil adalah ghairil. Ghairil magdudu itu DH. Oh. Kan beda tuh. Pakai ain Pak, koma dia. Ya malu. Tapi kalau bahasa Indonesia pakai pojok koma, beda bacanya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menganjurkan generasi-generasi sesudah kita ya harus bisa baca Al-Quran. Kaitan dengan ilmu Al-Quran. Kalau tidak baca ngaji ada harapan Pak, sholat tidak. Kok sholat itu kan bacanya bacaan Al-Quran. Sementara dia tidak ajak baca. Makanya ada kisah walau alam apa yonian, mungkin bukan yonian, pasti terjadi. Dia pengantin baru, oleh mertuanya jadi imam, suruh jadi imam pengantin tadi. Dia tidak ajak ngaji. Giliran maghrib dengan isya subuh, banyak alasan dia dengan mertua tadi. Giliran zuhur asar galak dia. Kena tidak berbunyi. Dia ngintip mertua itu kalau zuhur asar kan berdesis-desis. Uji menantunya mudah menzuhur asar ini yang penting berdesis. Uji mertuanya imam nak ya Pak. Allahu Akbar. Uji mertuanya besarlah dia desisnya dari aku nih. Apa bacaan desis tidak tahu. Di Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya hormati, itu kaitan dengan umur, ilmu, harta kemarin sudah kita sampaikan. Bertanggung jawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agak berat memang harta ini.
Dua pertanyaan dari mano dan ke mano. Aku yakin ada baju kita Pak yang belum pernah bawa sholat. Baju kita. Apalagi baju yang agak dianggap kita istimewa, misalnya hanya untuk hajatan ber ya. Tapi aku salut ibu-ibu. Halo Bu. Salut ibu-ibu ini memang banyak gaun-gaunnya, baju-bajunya. Tapi usahakan juga baju tadi sempat dibawa sholat. Nanti dia menjadi saksi. Digilirkan dia untuk bawa sholat. Hatta. Yang terakhir, tubuh kita nih Pak, badan kita nih dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Karena ada hadis tuh, pelihara muda sebelum tua. Badan kita ini ya sempat sebelum sempit. Inilah peringatan Nabi itu, pelihara hidup sebelum mati, pelihara sehat sebelum sakit. Tubuh kita ini pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan artis lah katakan demikian, dia sangat hebat melihara tubuhnya Pak. Termasuk di Linggau ini seorang biduan, anaknya 4 Pak, tapi pinggangnya masih pinggang gadis. Wah, itu artinya memelihara tubuhnya sangat bagus. Ada juga yang tidak galak nerima rambutnya putih, semir Pak ya, semir. Hebat lagi di Jakarta itu tidak keriput-keriput mukanya Pak, rupanya plastik ini ya. Wah, melihara tubuh. Yang hebat lagi itu tidak nerimo dia sebagai laki-laki nak jadi betino. Tino nak jadi lanang, itu tubuh tuh. Jadi dipertanyakan di hadapan Allah, si anu, ngapo ndak kejingoan bekas sujudmu ini? Tarahum ruk'an sujada. Tak kelihatan bekas sujud. Kan anak muda sekarang supaya kelihatan hitam, Pak, hitam, kening tuh. Tangan pernah tak kau angkat tangan Allahu Akbar, pertanggungjawabkan. Kaki pun begitu, uji kaki ya Allah. Aku ini kan agak kecil uji kaki, badan bapak tuh besar tinggi berat, kan main saya sholat tuh gemetar kaki. Dipertanggungjawabkan si Allah Subhanahu wa taala. Di 4 ini kita lumpacak nak masuk surga, lumpacak nak masuk neraka. Ada juga yang ngomong, macam itu Pak, baguslah Pak, banyak dosa itu supaya banyak pertanyaan malaikat, kan kita lambat masuk neraka katanya. Oh, itu pemikiran kita, yang Allahnya hendak. Ada juga nak ngicuh malaikat, kan dibungkusnya kain putih yang lah pusau-pusau. Kapan ditanya, ngapo bungkus kain kapan nila buruk-buruk nih supaya malaikat kaget katanya. Tengok pakai buruk nih dianggap orang nila lamo mati. Wah, tidak macam itulah. Ada juga kisah bapaknya meninggal. Yang siko anaknya tentara. Divisi yang bapaknya. Lalu tinggal bapaknya. Saking sayang pada bapak tadi. Pak katanya, kalau bapak kaget ditanya malaikat, tidak baca jawab, katanya, digunakan pistol, tembak malaikat katanya. Wah, Pak adek ini. Siko anaknya dokter, bisik pula dengan baknya. Ya, kaget kalau dipukul malaikat luko, ini ada nih betadin dalam kotak nih. Ini ada obat di dalam ini.
Dimasuknya ke dalam apa tuh Pak? Kuburan itu. Ada anak yang sikok lagi itu karena memang dia tahu pembelajaran keagamaan. Oh bukan mah itu, bukan pistol, bukan P3K itu yang dikirim tuh. Kita doakan wong tua kita. Yang doa ini yang laku rupanya. Wafid lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Inilah warisan anak yang soleh dan soleha itu buat orang tuanya. Walaupun hanya doa, mudah-mudahan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, diterima amal ibadahnya. Kita juga nanti meninggal anak-anak kita kalau anak yang soleh dan soleha mendoakan kita juga. Kalau yang lain walau alam Pak. Lagi ada hajatan-hajatan itu meninggal lumdem acara itu yang jemaah telah nyingok ini berapa jalur nih belum doa misalnya orangnya lah pikir meja mano gitu padahal lah amin meja mano mana belum dem lah pikir jalur mano meja mano ada ya apalagi hanya nak doakan yang meninggal tuh tidak. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama untuk menghayati dan mencermati bahwa apa yang kita lakukan pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang banyak amal ibadahnya dak lama dikerangkeng ditahan dak lama. Karena dia sudah memperhitungkan di dunia dulu, di dunia ini, atau itu sebagian dizakatkan, sebagian kecil malah berapa? Jutanya cuma 1.000, 2,5%. Ketika dia sudah keluarkan itu aman kayak yang diwakafkan itu malah ngomong ya Allah aku ini dizakatkan bapak itu gancang dia. Gancang itu yang akan membela kita ketika hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita, ilmu kita, harta kita, tubuh kita ini dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah akan memberikan keselamatan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.